Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pembelajaran kali ini. Baik, untuk 15 menit ke depan, saya akan membawakan materi mengenai energi listrik. Baik, sebelum kita memasuki materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Saya kira untuk kata listrik sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Saya ingin bertanya, apakah dari rekan-rekan ada yang tahu apa itu listrik? Tidak, Pak. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit. Apa itu listrik? Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan listrik, seperti elektron. Ini bisa terjadi dalam berbagai cara, mulai dari gesekan hingga proses kimia dalam baterai. Di banyak masyarakat modern, energi listrik sering digunakan untuk menyediakan tenaga untuk berbagai keperluan, mulai dari penerangan hingga pengoperasian perangkat elektronik dan mesin. Energi listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi lainnya, seperti cahaya, panas, atau gerak. Nah, setelah tahu sedikit tentang apa itu energi listrik, apakah ada yang tahu bagaimana energi listrik itu bisa terjadi? Bagaimana, apakah ada yang tahu? Baik, langsung saja. Bagaimana listrik terjadi? Energi listrik terjadi ketika partikel bermuatan seperti elektron bergerak melalui konduktor seperti kawat logam. Proses ini terjadi karena adanya potensial listrik antara dua titik yang memiliki perbedaan muatan listrik yang biasanya disebut sebagai tegangan. Ketika konduktor yang menghubungkan kedua titik ini membentuk sebuah sirkuit tertutup, elektron akan mulai bergerak dari titik dengan muatan negatif menuju titik dengan muatan positif. Nah, itu tadi adalah bagaimana listrik terjadi. Untuk contoh sederhana bagaimana listrik terjadi, saya akan berikan satu contoh, yaitu menggunakan sebuah balon. Ketika sebuah balon digesekkan kepada bahan yang bermuatan listrik seperti kain wol, ketika digesekkan, muatan listrik yang ada pada kain wol itu akan berpindah ke permukaan listrik, permukaan balon, sorry. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa permukaan balon itu sudah ada muatan listriknya? Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita coba gesekkan ke rambut. Kenapa harus digesekkan ke rambut? Saya menerapkan ke rambut karena selain rambut itu ringan sehingga bisa lebih mudah menampakkan listrik statis, rambut juga adalah salah satu pengantar listrik yang sangat baik. Oleh karena itu, ketika hujan atau ada badai petir, jangan main-main di luar ya, karena bisa-bisa tersambar petir. Nah, lanjut, ketika
balon ini digesekkan ke rambut, maka muatan listrik yang ada pada permukaan balon tadi akan berpindah ke rambut. Nah, ketika pada saat balon ini dipisahkan secara perlahan dari rambut, maka rambut akan ikut tertarik. Nah, di situ ada gaya medan magnet yang dihasilkan oleh muatan listrik statis. Nah, oke. Itulah tadi contoh bagaimana listrik terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke arus listrik. Apakah ada yang tahu arus listrik itu terbagi jadi berapa? Tidak tahu. Pak. Tidak tahu, Pak. Baik, saya jelaskan. Tidak tahu. Arus listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik AC atau alternating current atau biasa kita sebut arus bolak-balik. Listrik AC atau alternating current adalah jenis arus listrik di mana arah aliran arus secara periodik berubah. Ini berarti bergerak maju dan mundur secara bergantian dalam sirkuit listrik. Nah, selanjutnya adalah listrik DC atau direct current atau biasa disebut dengan listrik searah. Jenis arus listrik di mana arah aliran arusnya tetap konstan, tidak berubah seiring waktu. Ini berbeda dengan listrik AC, di mana arah aliran arus bergantian secara periodik. Nah, untuk penetapan listrik atau pengaplikasian listrik AC dan DC itu seperti apa? Nah, kalau listrik AC itu biasanya digunakan di industri-industri yang memerlukan energi listrik dengan tegangan yang tinggi. Sedangkan DC biasa digunakan di perangkat elektronik seperti komputer, laptop, HP, dan lain sebagainya. Untuk listrik AC ini menghasilkan energi yang tinggi, makanya industri seperti PLN menggunakan listrik AC untuk mengantarkan ke rumah-rumah lainnya. Kenapa listrik DC tidak digunakan untuk disebarkan ke rumah-rumah lain? Karena listrik DC ini arus tegangannya tidak terlalu tinggi. Untuk contoh lebih mudahnya, saya akan mengibaratkan arus listrik itu adalah adalah bensin. Nah, sementara kabel atau penghantarnya adalah motor. Kalau diibaratkan, listrik DC itu adalah motor fish air dan listrik AC itu adalah motor friction. Nah, ketika dua motor ini bensinnya full, terus dipakai dari Parantambung ke Pangkep, nah, motor fish air paling-paling mentok cuman di Maros. Bensinnya sudah habis, tegangannya sudah habis. Nah, sedangkan untuk arus listrik AC, kita ibaratkan seperti motor friction. Nah, untuk motor friction, biarpun dipakai sampai Pangkep, dia akan tetap sampai, bahkan bisa kembali lagi. Nah, itu adalah listrik AC, karena tegangannya tinggi. Oke, itulah penjelasan mengenai arus listrik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai alat elektronika dasar. Ini ada beberapa gambar yang saya sediakan untuk pertemuan selanjutnya. Di sini bisa dilihat ada gambar kapasitor dan resistor. Kapasitor sendiri berfungsi sebagai penahan daya atau semacam penyimpanan. Contohnya ada pada ini. Sebentar. Ada pada charger. Nah, fungsi kapasitor adalah contohnya itu
listrik, biasa kan listrik rumah itu voltnya 200, kalau tidak salah 220 volt. Nah, sedangkan ketika kita ingin mengecas handphone, tidak mungkin kita menggunakan arus tegangan sebanyak 220 volt. Nah, handphonenya bisa-bisa meledak ya. Makanya digunakan kapasitor. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk resistor ini adalah penahan arus. Semisal arusnya terlalu tinggi, ini akan berfungsi sebagai penahan arus agar tidak terjadi kejebolan atau terbakar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.